Kalau Ustaz Muhammad Hidayat, kalau waktu makan falyatafaddal alaihi mashkur. Ya, berdiri. Tausiah ketiga akan dibawakan oleh Ustaz Muhammad Hidayat. Sudah makan, silakan. Sudah kembali silakan. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa ala alihi. Belum bang. Belum waktunya makan sampai duha. Ntar besok makannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar semangat takbir. 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 Sallu ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sallallahu alaihi wasallam. sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. sahibi a'lal maqam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram ila akhiril ayyam. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, fattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghaffur, yang telah melimpahkan dan menganugerahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan atas baginda alam yang mulia, Nabi akhir zaman, pembawa kebenaran, pendobrak kebatilan, penerang dari jalan kegelapan, pemilik perilaku terpuji dan akhlak yang mulia, yakni Habibana wa Nabiyana Karim Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. kepada para keluarganya, para sahabatnya, hingga umatnya sampai akhir zaman, yang setia, yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, yang mudah-mudahan atas izin Allah kita semua dan keluarga kita mendapatkan syafaatul ijma' dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kita hormati dan yang kita muliakan, pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin, Kampung Cibedu, Desa Cibarusah Jaya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Al-Alim, Al-Alama, Al-Arifillah, Al-Bahrul Ulum, Bapak Kiai Saifuddin Al-Qarluni beserta keluarga. Kita doakan bersama, semoga Allah berkahi usianya, Allah berkahi rumah tangganya, Allah berkahi anak-anaknya, Allah berkahi ilmunya, Allah mudahkan segala urusannya,
Allah kabulkan segala doa-doanya, Allah hasilkan segala maksud-maksudnya, baik maksud dunia juga maksud akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teristimewa santriawan dan santriawati yang sama-sama saya cinta. Sebelum saya melanjutkan pembicaraan, mohon keikhlasannya, mohon keridhoannya untuk membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah, yang mana pahalanya kita hadiahkan kepada almarhum dan almarhumah yang telah mewakafkan tanah ini menjadi pondok pesantren Yayasan Al-Amin. Semoga Allah menerima segala amal ibadahnya. Amin, ya dan Allah. Allah mengampuni segala dosa dan kesalahannya. Itilkan niyati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Baik. Santriawan santriawati yang sama-sama saya cinta, Al-Imam Asy-Syafi'i pernah bertutur kata, hayatul fata bil ilmi wat tuqa, idza lam yakuna fihi la'tibara lidzatihi. Hidupnya seorang pemuda yakni dengan ilmu dan takwa. Apabila yang dua ini, yakni ilmu dan takwa, tidak dimiliki oleh seorang pemuda, tidak dimiliki oleh seorang manusia, maka hidupnya sama sekali tidak berarti. Nah, kalian ini sedang ada dalam masa ini, yakni masa muda. Kalian harus bisa memanfaatkan waktu. Kalian harus bisa memanfaatkan kesempatan yang telah Allah berikan. Orang tua kalian memasukkan kalian ke pondok pesantren, berarti orang tua kalian itu adalah orang tua yang cerdas. Kenapa? Karena mereka menyadari betapa pentingnya akhlak, betapa pentingnya ilmu. Itu semuanya untuk membekali kalian menghadapi masa depan, untuk membekali kalian di masa yang akan datang. Terlebih-lebih orang tua kalian berharap kalian menjadi orang yang bermanfaat. Manfaat untuk keluarga, manfaat untuk lingkungan, manfaat untuk agama, manfaat untuk negara. Nah, pondok pesantren ini tempat mencari ilmu. Pondok pesantren ini tempat menuntut ilmu. Pondok pesantren ini tempat menimba ilmu. Nah, dengan memiliki ilmu, seseorang itu akan dihargai, seseorang itu akan dihormati, walaupun keadaan orang tersebut miskin. Kenapa? Karena orang yang berilmu itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Bahkan orang yang berilmu itu mengetahui jalan keselamatan. Orang yang berilmu
itu mengetahui jalan kebahagiaan dunia dan akhirat. Berarti sebaliknya, orang yang tidak berilmu walaupun kaya raya, banyak harta, rumahnya megah, mobilnya mewah, tapi dia akan hina, tetapi dia akan rendah. Kenapa? Karena orang yang tidak memiliki ilmu, dia tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Jika keadaannya sudah seperti ini, maka sebagaimana Allah sabdakan dalam firman-Nya, al-an'am balhum adall, itu seperti binatang ternak. Tahu binatang ternak? Apa? Bom. Apa? Oke, apa? Ayam. Itu gambarannya seperti itu. Memang mencari ilmu ini tidak gampang. Mencari ilmu ini tidak mudah. Mencari ilmu itu sulit. Apa buktinya? Buktinya di lingkungan kita, di masyarakat kita, itu lebih banyak orang yang paham ilmu agama atau tidak? Tidak. Lebih banyak kiai atau tidak? Tidak. Lebih banyak ustaz atau tidak? Tidak. Ini bukti, ini fakta. Berarti mencari ilmu itu tidak mudah. Mencari ilmu itu tidak gampang. Mencari ilmu itu sulit. Namun tidak menjadi sulit bagi orang yang mempunyai kesabaran. Tidak menjadi sulit bagi orang yang mempunyai kesungguh-sungguhan. Tidak menjadi sulit bagi orang yang punya keistiqomahan. Sesulit-sulitnya zaman sekarang mencari ilmu jika dibandingkan dengan mencari ilmu para ulama-ulama dulu, itu masih jauh lebih mudah zaman sekarang. Ulama zaman dulu, Imam Syafi'i, itu mau mondok, mau nyantri, itu jalan kakinya aja 6 bulan. Masya Allah. Masya Allah. 6 bulan. 6 bulan. Sekarang dianterin sama bapaknya kayak mobil Avanza. 6 bulan jalan kaki, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, jauh dari kampung halaman. Lah kalau jalan kakinya aja 6 bulan, orang tua mikir dulu mau nengokin. Jalan kakinya 6 bulan. Masya Allah. Ya, itu ulama-ulama dulu. Masya Allah, 10 tahun, 15 tahun, ada yang 20 tahun baru pulang ke kampung halaman, bertemu dengan keluarganya, bertemu dengan orang tuanya. Nah zaman sekarang, sejauh-jauhnya anak pondok, sejam, 2 jam, 3 jam bisa ketemu. Ya, bahkan ada anak santri zaman sekarang ditengokin tiap minggu, ada. Masya Allah. Video pisan. Nah ini berarti membuktikan bahwa zaman sekarang itu fasilitas untuk menuntut ilmu jauh lebih mudah dibanding masa dulu. Tapi meskipun gampang, meskipun mudah, masih banyak yang malas-malasan menuntut ilmu. Masih banyak yang ogah-ogahan menuntut ilmu. Inna lillahi wa seharusnya kita malu sama ulama-ulama dulu yang sulitnya mencari ilmu. Kan zaman sekarang, zaman yang sudah serba mudah, zaman yang sudah serba gampang, jangan ada lagi kalimat malas mencari ilmu, jangan ada lagi kalimat ogah mencari ilmu. Kenapa? Karena kita memang dianjurkan oleh Rasulullah untuk menjadi orang yang berilmu.
Nah, bagaimana hadisnya? Masih ada yang ingat? Yang minggu kemarin Pak Kiai sampaikan? Kun aliman. Nah, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban. Baik, boleh saya sambil tulis ya? Ini biar jelas. Yang pertama, kun aliman. Kelihatan ya? Aliman, au muta'alliman. Nah, muta'allim au mustami'an au muhibban. Jadi ada 4 pilihan: aliman, muta'alliman, mustami'an au muhibban. Kalau seandainya saya suruh pilih, ini semuanya pilih yang mana? Pilih yang mana? Hah? Aliman. Pilih? Setuju ya? Pilih? Pilih aliman. Nomor 1. Berarti orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Setuju? Baik, semuanya menginginkan menjadi orang yang berilmu. Orang yang berilmu ini tidak mungkin berilmu kalau tidak menuntut ilmu. Benar kan? Mau berilmu dari mana? Orang menuntut ilmu aja kagak. Betul. Dari bacok. Nah, orang yang menuntut ilmu ini tidak mungkin menuntut ilmu kalau tidak mendengarkan ilmu. Benar kan? Iya kan? Orang yang mendengarkan ilmu ini tidak mungkin mendengarkan ilmu kalau di dalam dirinya tidak ada muhibban, tidak ada rasa cinta. Benar kan? Iya. Contoh, seorang siswa itu menyukai atau mencintai pelajaran bahasa Inggris umpamanya. Tapi karena si siswa ini tidak mencintai kepada gurunya, kepada muhibban, kepada orang yang berilmu, maka di kelasnya dia tanya, pelajaran apa sekarang? Bahasa Inggris, malas banget gue. Nah, benar gak? Karena dia nggak senang sama gurunya, tidak punya rasa cinta kepada orang yang berilmu. Itu. Satu lagi contoh, seorang siswa itu nggak suka pelajaran matematika, nggak suka pelajaran fisika, nggak suka pelajaran kimia, nggak suka pelajaran matematika umpamanya. Tapi karena dia punya rasa cinta kepada gurunya, dia akan masuk. Benar gak? Senang gue sama gurunya, nonton aja gitu. Masya Allah tuh. Itu karena dia punya rasa cinta. Nah, kalau dia sudah masuk ke sekolah, dia punya rasa cinta, secara otomatis dia akan mendengarkan gurunya berbicara. Gurunya ngomong didengerin aja gitu. Senang gue sama gurunya. Betul. Cinta gue sama gurunya. Loh, kan? Secara otomatis. Nah, orang yang mendengarkan ilmu mustami pasti akan mengikuti apa kata orang yang dicintainya. Dia akan mengikuti, dia mendengarkan. Nah, kalau dia sudah mendengarkan, berarti dia sedang menuntut ilmu. Dia mendengarkan gurunya ngomong dicatat, ngomong gurunya ditulis. Karena tadi awalnya rasa cinta, maka dia akan mendengarkan. Nah, orang yang mendengarkan ilmu, dia sedang menuntut ilmu. Nah, kalau orang yang sedang menuntut ilmu, insya Allah akan menjadi orang yang berilmu. Paham ya? Berarti modal yang pertama adalah cinta, muhibban. Kalian harus memiliki rasa muhibban, rasa cinta kepada guru-guru kalian, kepada kiai kalian, kepada ajaran kalian. Maka insya Allah kalian akan menjadi mustami. Insya Allah kalian sedang menuntut ilmu, dan insya Allah kalian akan menjadi orang yang Amin ya Allah ya Rabbul Alamin. Jelas ya? Jelas. Namun jangan dilupakan kata Imam As-Syafi'i, ya akhi lan tanalul ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku,
tidak akan didapat ilmu illa bisitatin, terkecuali dengan 6 perkara. Dakain, wahirsin, terus wa mujtahidan, wa bulgotan, wa suhbati ustajin, uli jamanin. Dan kain yang ke-1, kata Imam Syafi'i, kalau ilmu ingin didapat itu harus cerdas. Harus cerdas. Lawan dari cerdas apa? Bodoh. Bebel. Bodoh. Dari mana asalnya bodoh? Bodoh asalnya ini awalnya itu dari malas. Nah, malas belajar, malas menulis, malas membaca, maka dia akan menjadi bodoh. Kalau kita ingin menjadi cerdas, berarti kita harus melawan kebodohan, harus melawan kemalasan. Jangan malas, jangan malas. Harus semangat, harus itu. Untuk menjadi cerdas itu kita harus melawan kemalasan. Wahirsin yang keduanya adalah semangat, kata Imam Syafi'i. Nah, jadi menuntut ilmu itu harus semangat, jangan letok-letok. Harus semangat. Yang ketiga, kata Imam Syafi'i, wajib hadir, yaitu bersungguh-sungguh. Nah, yang ketiga bersungguh-sungguh. Yang keempat, wabul wakin, yaitu kuat atau tahan di dalam ujian. Nah, ini pondok pesantren ini tempat orang lapar, tempat jauh dari orang tua, jauh dari saudara. Kalian harus kuat, harus tahan dalam menempuh perjalanan menuntut ilmu ini. Jadi jangan anak mama, jangan kayak anak mama atau orang tua. Gak mau jauh dari orang tua. Dikirim ke pesantren 2 hari, nangisnya 3 hari. Ditanya pulang mulu. Ini sulit, nggak tahan banting. Kalau orang seperti ini nggak dapat ilmu. Harus tahan, harus kuat. Waktunya dikirimin, belum dikirimin, tahan aja tuh. Sabar. Puasa. Gitu, ya. Harus kuat, harus tahan dalam ujian. Yang kelimanya, kata Imam As-Syafi'i, wasuh bati ustazin, yaitu menemani guru. Menemani guru, melayani guru, mendekati guru. Ini kata Imam As-Syafi'i. Ulama kalau berbicara itu tidak asal ngomong doang. Beliau pasti sudah mempraktekkan tentang hal ini. Gitu. Bagaimana caranya menemani guru? Hadir di majelis-majelisnya, hadir di rutinannya, menemani guru, layani guru keperluannya. Anas bin Malik hidup dengan Rasulullah kurang lebih 10 tahun, mempersiapkan bahan-bahan dakwah Rasulullah. Sendalnya disiapin, sorbannya disiapin. Harus seperti itu menemani guru, melayani guru. Dan yang terakhir, tulu zamanin, yaitu panjang waktu. Jadi menemani guru itu tidak cukup seminggu 2 minggu. Melayani guru itu tidak cukup sebulan 2 bulan. Tuli zamanin, panjang waktu hal menuntut ilmu itu. Gitu. Bahkan dalam hadis menuntut ilmu itu harus sampai mati. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Uli zamanin. Gitu, menuntut ilmu itu. Nah, baru insya Allah kita akan menjadi alim. Jelas? Jelas. Yang terakhir dari saya suka ingat ini. Anak saya sekolah TK. Kalau pulang suka ngomong, ya, ini jari apa? Saya ini jari jempol. Ini jari jempol
kata jari jempol, belajar jangan ngompol. Nah, maknanya saya maknain. Berarti belajar itu kalau kita sedang belajar jangan bolak-balik ke WC mulu, jangan jalan-jalan mulu. Ini adab di dalam majelis. Duduk, perhatikan apa yang guru sampaikan, apa yang guru katakan. Perhatikan, jangan bolak-balik. Ada lagi, ini jadi apa? Jadi telunjuk. Kata jari telunjuk, belajar jangan ngantuk. Nah, belajar itu harus melek. Kalau ngantuk nanti kita salah penangkapan, salah penafsiran karena ngantuk tadi. Nah, jadi kalau belajar itu matanya harus dibuka, telinganya harus dibuka, hatinya harus dibuka. Satu yang ditutup mulut kita. Guru ngomong, guru menyampaikan, kita jangan ikut ngomong. Ini malah lebih keras ngomongnya daripada guru. Masya Allah. Sulit untuk bermanfaat orang seperti ini, murid seperti itu ya. Jadi jangan berbicara, jadi telunjuk jangan. Ini jari tengah. Kata jari tengah, kalau belajar jangan marah. Guru menyampaikan kesinggung marah, besoknya nggak masuk lagi. Jadi marahnya lebih gede daripada keinginannya. Ini orang kayak gini gak bakal mampu, gak bakal menjadi orang berilmu. Ini jari manis, kata jari manis. Belajar jangan nangis, jangan cengeng, jangan jadi anak mama. Harus kuat, harus tegar dari segala ujian dan cobaan dalam menuntut ilmu. Jelas ya? Jelas. Cukup layak untuk malam ini yang bisa saya sampaikan. Yang benar itu datangnya dari Allah dan Rasulnya, yang salah datangnya dari saya. Saya tutup. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.